Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para sahabatku, sahabat perdana motor dimanapun kalian berada. Semoga saya doakan kalian kondisinya sehat semua. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya sedang kedatangan satu unit Isuzu Panther 23 tahun 95 mungkin kurang lebih. Jadi keluhannya ketika mobil sedang dipakai dalam kota, dalam tol, owner mengeluhkan rem itu tiba-tiba keras atau bagel diinjak gitu. Nah lanjut, setelah kemarin ngobrol by WA dengan saya, ketika untuk melanjutkan perjalanan yang penting bisa sampai rumah, owner saya sarankan jalan pelan-pelan dan menggunakan bantuan rem tangan untuk waktu pengereman. Karena untuk unit Panther ketika remnya bagel, jadi remnya itu diinjek keras dan mobil masih nyelonong gitu teman-teman. Setelah itu alhamdulillah unit bisa sampai rumah dan lanjut langsung diantarkan ke bengkel untuk kita lakukan pengecekan. Jadi permasalahan kita akan cek di bagian blower alternatornya ya. Lanjut kita cek untuk hisapan blowernya, apakah ada hisapan dari blower atau tidak gitu. Om, coba bantuin tolong hidupin dulu Om. Jadi untuk Panther 23 alternator ada di sebelah kiri. Nah ini selang blower, kita hidupkan dulu apakah ada hisapan atau tidak. Dan apakah, ayo start. Oke teman-teman, bisa dilihat fan bell berputar. Oke, berarti untuk puli kemungkinan tidak ada masalah, puli bagian kruk as ya. Kita akan cek di bagian, oh ya betul, ini ada suara-suara aneh, bisa teman-teman denger nih. Bisa kedengeran ya melalui clip on. Jadi suara itu dihasilkan dari vakum blower alternatornya ini teman-teman nih. Jadi kita akan cek di bagian selang ini. Ini nggak ada hisapan sama sekali teman-teman. Harusnya ini nyedot. Ini nggak sama sekali tuh. Harusnya ketika saya tutup tangan saya terhisap. Oke ya, jadi untuk progres kita akan bongkar alternatornya. Ya matiin Om. Jadi untuk progres pengerjaan kita akan turunkan alternatornya, kita bongkar. Nanti kita akan cek untuk di bagian blowernya ini. Karena di dalam blowernya itu ada semacam areng, dia berbentuk persegi panjang. Mungkin itu habis atau valve yang ada di dalam selang ini. Gitu. Ini mungkin mampet atau bocor atau jebol bisa juga ini. Di kunci 24-nya ini. Nanti kita akan cek. Oke ya. Jadi sementara kita akan bongkar dulu. Oke. Jadi untuk pembongkaran siapkan kunci 14. Ini buat kita bongkar di bagian ini. Ini bautnya nih teman dia. Nah, ini guys. Kunci 14 dan ada 2 buah lagi baut di bagian bawah. Menggunakan kunci 14 juga. Jadi kalau Panther 23 ada 3 baut, di bawah ada 2 dan di atas itu ada 1. Oke, lanjut kita akan bongkar. Pak. Ya, Pak. Ngapain, Pak? Ya, biasa, Pak. Udah ngopi, Pak? Udah. Oh. Untuk progres dari unit ini, selain dari keluhan alternator, kita cek untuk di komponen bagian dari kaki-kakinya teman-teman. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan dan di sini kita dapati di bagian busing arm ini sudah sepertinya sudah lumayan parah nih. Jadi sempat dioblak itu pada habis karetnya ini.
Jadi pada goyang tuh, ditandai dengan karat begini teman-teman nih. Karat ini nggak boleh, jadi dia nggak main kalau karat begini. Dan juga ini busing shockbreakernya juga sepertinya udah payah ini. Nih, bisa dilihat ya teman-teman ya, tuh kayaknya goyang-goyang nih. Tapi nanti coba kita akan lanjutkan bagaimana nanti solusinya. Untuk di sisi sebelah kanan, di bagian lahar roda itu masih bagus. Dan untuk di sisi sebelah kiri, itu lahar roda sudah mulai bermasalah. Jadi kita bongkar sekalian, nanti akan kita ganti lahar rodanya. Ya, kemungkinan sepertinya ini laharnya sudah mulai kena. Jadi kita ganti laharnya. Untuk kanvas rem masih kondisinya oke lah, masih ya 50% kanvas depannya itu. Jadi kanvas rem tidak kita ganti, kanvas rem oke. Kita lanjut cek untuk di bagian kaki sebelah kiri. Jadi kita cek busing armnya ya. Nah untuk kanvas ini kita lihat, wah ini tipis sebelah nih ternyata teman-teman. Nih habis sebelah, yang sini masih tebal, yang sini habis. Ini kondisi tinggal 25%, yang ini masih kondisi 50%, jadi habis sebelah nih. Oke teman-teman, lanjut kita bongkar dulu di bagian busing arm yang sebelah dulu ya. Jadi biasa untuk pembongkaran nggak enak ya. Ya sini aja deh, ya tadi tes dulu. Satu sudah terbuka, nah lagi satunya. Oke. Deh, udah terbuka teman-teman untuk di bagian busing arm. Oke. Ini untuk alternator sudah kita lepas guys. Jadi kita akan cek nanti di bagian blowernya ini. Di sini masalahnya nih. Kita cek dulu apa giginya dol atau bagaimana ya. Biasanya giginya nih dol, gigi di bagian blower. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran, kita bongkar dulu. Kita buka baut tiganya ini menggunakan obeng. Tuh kan teman-teman, nidol. Jadi harusnya antara rotor sama as dia berputar berbarengan, tapi ini tidak nidol. Kita cek. Nah, yang dol ini rotornya nih, rotornya giginya habis. Untuk di bagian as sepertinya masih bagus. Oke, untuk di bagian asnya masih bagus, gigi asnya.
Nah ini kita, oh bisa dilihat mungkin teman-teman tuh di bagian gigi rotornya habis. Nih ya, kelihatan ya. Jadi nanti kita carikan rotornya ini, tapi kalau tidak ada di offline nanti kita akan carikan online, karena ini susah-susah gampang nih di bagian rotornya. Oke teman-teman, ini dilihat ada dua sisi ya, ini sisi yang atas dan ini sisi yang bawah. Yang bawah ini legok. Aduh, ada legoknya ini bagian bawah ya, jangan sampai kebalik teman-teman ya. Habis giginya habis. Tuh. Iya, tapi ini untuk ini masih bisa kalau syaratnya ininya baru, tapi rotornya kalau kita ganti baru masih bisa. Kalau nggak bisa ganti sama angkernya gitu. Jadi kita bongkar dulu lah buat biar lebih pasti. Oke teman-teman, alhamdulillah barang yang kita pesan dari toko online sudah datang ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lihat giginya nih teman-teman nih. Dalam ini habis, udah bulat ya, nggak ada giginya. Tinggal sisa di ujung bagian atas dikit nih. Tapi bawahnya habis tuh. Nah ini yang baru nih teman-teman nih. Yang baru giginya masih utuh tuh. Tuh, bisa dilihat. Bisa diperhatikan ya. Tuh. Atas bawah. Oke ya. Nah, ini tuh. Ya. Macet. Dan kita coba kalau yang lama nih. Tuh. Nggak boleh nih teman-teman nih. Normalnya seperti ini. Oke ya. Nah kita perhatikan untuk pemasangan, kalau teman-teman lupa, ini kan ada dua, ini rata, ini rata, dan sini cekung. Ini cekung ya. Nah yang cekung kita taruh di bagian bawah seperti ini. Oke ya. Dan untuk di bagian fullnya atau arangnya ini kita ganti baru. Mengingat kemarin arang ada yang pecah. Oke. Untuk pemasangan dari bagian cool brush, kita perhatikan, aduh. Nah ini ada dua bagian, dia rata dan bagian agak sedikit cembung. Gimana ngeliatnya nih saya nih? Nah ini rata nih, dan yang sini agak cembung sedikit. Nah kalau teman-teman lihat langsung bisa kelihatan kok bedanya ya. Nah untuk yang di bagian cembung itu mengarah keluar, jadi di bagian luar sini, karena dia fungsinya untuk cembungnya ke sini teman-teman nih, mentok ke bagian sini, dan ratanya itu akan mentok di bagian dalam sini ya. Oke lanjut kita lakukan pemasangan. Oke kita pasang. Pokoknya yang di bagian cembung itu mengarah ke bagian luar ya teman-teman ya. Untuk pemasangan kita kasih lem di bagian sealnya ini, yaitu bertujuan supaya tidak terjadi kebocoran ketika nanti di bagian alternator ini sudah terpasang. Karena ini ada oli ya. Ini ada oli, jadi buat menjaga daripada kita bongkar dua kali teman-teman nih. Kita lap dulu kering. Lanjut tinggal kita lakukan untuk pemasangan. Nah, untuk di bagian selang yang besar itu kita menghadap ke kaki bagian bawah, yaitu karena ini selang untuk oli. Nah gitu. Oke lanjut, setelah kita lem kita lakukan pemasangan.
Oke, selesai teman-teman. Tinggal kita rakit ke unit ya. Lanjut. Oke, siap. Lanjut untuk pemasangan. Oke, setelah selesai kita tes dulu ya teman-teman ya, kita cek. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita lakukan pemasangan, kita tes ya. Di sepan yang dihasilkan ini, nah bisa dilihat dengan perbedaan yang kemarin teman-teman. Ini tangan saya sedot, kalau kemarin kan tidak. Tuh, ya. Sekarang sudah bagus nih diesnya, tinggal kita pasang kembali selang ini. Oke. Jadi untuk permasalahan dari rem ngebagel nih, dari sini teman-teman, dari vacuum blower AC ya, vacuum blower alternator. Jadi fungsinya yaitu untuk menghisap atau menimbulkan hisapan angin yang berfungsi untuk mengempukkan dari booster sendiri gitu ya. Karena sistem pengereman dari mesin diesel itu mengandalkan dari blower alternatornya, karena dia masih manual gitu. Berbeda dengan sistem pengereman pada unit mobil bensin ya. Oke, mungkin sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jika terjadi kendala seperti unit ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Kuku Hitam.